Selamat datang di pembahasan mendalam kita. Kali ini, kita akan lihat periode penting Benjamin Franklin di Philadelphia, ya, antara 1749 sampai 1756. Catatan yang kita punya, terutama bab 7, fokus ke awal karir politiknya. Menarik nih, di usia 42, dia pensiun dari bisnis percetakan. Tapi, ya bukan buat istirahat total gitu. Justru kayaknya ini awal dia jadi politisi dan negarawan. Mari kita bedah yuk. Ya, periode ini memang krusial banget. Titik balik lah bisa dibilang. Franklin yang kita kenal ilmuwan, tiba-tiba fokus ke panggung publik di Philadelphia. Ini bukan sekedar ganti karir, tapi lebih ke mewujudkan filosofinya. Dia pernah bilang ke ibunya kan, ingin hidup berguna bukan mati kaya. Transformasinya itu cepat dan fundamental. Pensiunnya Franklin ini emang unik ya. Di catatan disebut dia pengen punya waktu buat baca, eksperimen, ngobrol, bukan buat leha-leha. Gimana ini jadi landasan dia buat lompat ke dunia publik? Benar sekali, pensiun ini kasih dia kemewahan waktu, plus kebebasan finansial juga. Kan ada kesepakatan bagi hasil itu sama David Hall selama 18 tahun loh itu. Jadi ya dia bebas kejar ambisi yang lebih gede. Awalnya sains, terus ya itu politik. Tujuan utamanya sih jelas, mau kasih kontribusi nyata ke masyarakat. Nah, kontribusi pertamanya langsung kelihatan di pendidikan ya. Proposal akademi tahun 1749 itu, wah, khas Franklin banget, fokus ke ahlian praktis. Apa sih yang bikin itu revolusioner banget waktu itu? Persis. Akademi itu, yang nantinya jadi University of Pennsylvania dan buka 1751, itu dirancang sebagai lembaga non-sektarian pertama. Itu gebrakan besar. Kurikulumnya juga beda, menekankan keahlian dunia nyata. Nulis, ngitung, sejarah, bisnis, bukan cuma studi klasik Latin yang lagi dominan. Dia pengen nyetak warga negara yang produktif, yang berbudi luhur gitu. Walaupun visinya ini nggak langsung mulus diterima wali amanat lain, ada aja benturannya. Oh gitu ya. Selain akademi, dia juga terlibat di proyek sipil lain kan? Kayak rumah sakit, terus lotre buat milisi. Selalu praktis ya orangnya. Terus, gimana dia akhirnya masuk ke politik formal? Nah, tahun 1751 dia terpilih masuk Majelis Pennsylvania. Ini babak baru banget buat dia. Salah satu ide awalnya yang menonjol banget itu soal persatuan koloni. Bahkan sebelum konferensi Albany 1754 loh. Di materi kita ini kelihatan, dia udah mikirin strukturnya gimana, perwakilan proporsional, sampai gubernur jenderal segala. Wah, soal konferensi Albany 1754 itu sering disebut-sebut memang. Rencana persatuannya itu katanya jadi kayak cetak biru awal federalisme Amerika ya. Seberapa jauh sih visi Franklin waktu itu? Udah melampaui zamannya banget ya? Jauh banget. Rencana Albany usulkan pemerintahan umum buat pertahanan bareng, ekspansi ke barat, tapi koloni tetap punya otonomi lokal. Itu lompatan konseptual yang luar biasa sih. Tapi ya gitu, akhirnya ditolak. Oh ya, kenapa ditolak? Koloni merasa terlalu independen, nggak maulah kekuasaannya dikurangi. Terus Inggris juga curiga, wah ini kok terlalu demokratis. Tapi justru kegagalan ini jadi, pelajaran politik yang pahit tapi berharga buat Franklin. Dia jadi belajar soal kompromi, soal realitas politik antar koloni gitu. Tapi nggak semuanya mulus kan? Catatan ini juga nyorot konfliknya sama keluarga Penn, pemilik Pennsylvania itu. Mulai tajam ya di periode ini. Apa sih akar masalahnya? Terus dampaknya apa ke Franklin? Akarnya itu soal pajak. Keluarga Penn punya tanah luas banget, tapi maunya bebas pajak. Nah, majelis yang didukung Franklin nggak setuju. Plus, ada perebutan kekuasaan juga antara majelis sama hak istimewa si proprietor, keluarga Penn itu. Franklin yang tadinya agak hindari konflik, jadi makin vokal, makin tegas. Konflik ini benar-benar ngasah taring politiknya dia. Dia jadi oposisi gigih lawan keluarga Penn. Menarik. Terus kita juga lihat ada bibit perlawanan ekonomi ya. Dia menentang pembatasan manufaktur besi oleh Inggris. Ini kayak tanda awal gesekan sama merkantilisme Inggris gitu. Itu poin penting banget. Di pamfletnya, Observations Concerning the Increase of Mankind, dia argumen kalau Amerika itu belum bakal jadi saingan manufaktur Inggris. Alasannya, lahannya luas, tenaga kerja mahal, jadi Inggris nggak usah terlalu ngekang lah.
Ini pandangan ekonomi yang strategis ya, menunjukkan pemahamannya soal potensi Amerika dan hubungan rumitnya sama negara induk. Isu ini kan yang nanti meledak. Iya ya, dan pas krisis perang Perancis dan Indian pecah, sisi praktisnya nongol lagi nih. Bantuan logistiknya buat Jenderal Braddock tahun 1755 itu contoh bagus ya. Contoh luar biasa itu. Menunjukkan pengaruh dan kemampuan organisasinya. Si Braddock ini kan agak sombong ya ngeremehin musuh. Dia kekurangan kereta sama kuda banget. Nah, Franklin turun tangan. Pakai reputasinya, dia berhasil ngumpulin 150 kereta sama ratusan kuda dari petani Pennsylvania. Cepat lagi. Sesuatu yang gagal dilakukan militer Inggris sendiri. Hebat ya. Bahkan dia sempat jadi komandan militer di perbatasan tahun 1756. Ada cerita unik soal cara dia bikin tentara rajin ikut kebaktian. Itu nunjukin kecerdikannya memahami sifat manusia, bukan sih? Iya. Kisah soal bagi-bagi jatah room harian setelah kebaktian itu legendaris banget. Hasilnya, kebaktian jadi rame terus. Ini nunjukin pragmatismenya dia yang kadang lucu juga ya buat motivasi orang. Dia juga akhirnya kepilih jadi kolonel resimen Philadelphia. Padahal sebelumnya nolok jabatan serupa loh. Ini bukti kepercayaan publik ke dia pas lagi krisis. Muan pensiunan, jadi politisi yang udah makan asam garam, dia dirikan institusi, gagas persatuan, terus berantem langsung soal isu kekuasaan, pajak, hubungan kolonial, lengkap deh. Iya, metamorfosis yang cepat dan mendalam. Dia bawa etos kerja, pragmatisme, sama idealismenya dari dunia sains dan bisnis ke arena publik yang, ya, keras. Materi yang kita bahas ini kasih gambaran jelas banget soal fondasi gaya kepemimpinan dan diplomasinya nanti. Nah, ini mungkin jadi bahan renungan menarik nih buat Anda di rumah. Gimana pengalaman Franklin menghadapi faksi-faksi politik Pennsylvania yang rumit itu? Dan juga konflik awalnya sama kekuatan eksternal kayak keluarga Penn dan parlemen Inggris di masa ini. Gimana semua itu membentuk atau mungkin justru menempa gaya diplomasinya? Gaya diplomasi yang nantinya bakal krusial banget dalam perjuangan kemerdekaan Amerika. Kita ketemu lagi di pembahasan mendalam berikutnya ya.